Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daramang sadayana. Masih semangat nggak ini? Insya Allah. Mudah-mudahan di hari-hari Ramadan terakhir ini Allah jadikan kita hambanya yang tangguh, yang bisa terhindar dari segala macam godaan setan. Amin Allahumma amin. Sebagaimana sabdanya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza jaa Ramadan," ketika Ramadan itu datang, futihat abwabul jannah. Di riwayat lain futihat abwabur rahmah. Ketika Ramadan itu tiba, maka dibukalah oleh Allah pintu-pintu rahmat atau pintu-pintu surganya Allah. Bila mana kita meningkatkan ibadah di dalam bulan suci Ramadan. Wa ughliqat abwabu jahannam. Di dalam riwayat lain wa ghulliqat abwabu an-nar. Dan Allah tutup pintu-pintu neraka bila mana kita menjauhi segala bentuk dosa. Wasuffidatis syayatin, dan dikerangkeng atau dibelenggu setan-setan dari kalangan jin. Ya, hadis Bukhari Muslim. Tema sore kali ini adalah tentang ruqyah, yang mana teman-teman sekalian sudah tahu ruqyah pasti berkaitan dengan bangsa jin. Betul? Banyak orang takut diruqyah. Ustadz, aku takut diruqyah, takut kerasukan. Ustadz, aku takut diruqyah. Nanti gimana kalau setelah diruqyah aku malah bisa lihat jin? Ustadz, aku takut diruqyah karena takut ketahuan boroknya. Banyak yang seperti itu ya. Banyak yang takut ke ustadz peruqyah, disangka ustadz peruqyah bisa meramal. Bisa tahu keburukan seseorang, padahal mah enggak. Peruqyah yang benar, ya peruqyah yang biasa saja. Orang biasa, bukan orang sakti yang katanya bisa menerawang, bisa melihat jin, atau bisa menebak-nebak dosa orang, tidak. Bahkan kalau kita list ciri-ciri orang yang diganggu oleh bangsa jin, diantaranya adalah orang yang bisa menerawang. Jadi kalau ada ustadz bisa menerawang, dia harus diruqyah. Bisa jadi dia diganggu sama bangsa jin. Kalau kita kaji hadis, ini di dalam kitab Fathul Bari, ya, tentang hadis yang tadi saya sampaikan. Imam Al-Halimi mengatakan maksud daripada dibelenggunya setan itu adalah setan-setan yang mustarikis sama, yang suka mencuri dengar kabar langit. Tidak seluruh setan. Kalau di dalam As-Saffat dikatakan marid, ya, jin marid. Setan-setan yang tangguh, yang kuat, ya kelasnya kelas ifrit, yang bisa mencuri kabar-kabar dari langit. Jadi ketika ada kabar daripada Allah untuk para malaikat tentang apa yang terjadi di atas muka bumi, ya itu akan dicuri oleh setan-setan marid. Nah, ketika malam-malam Ramadan mereka tidak kuasa melakukan hal yang demikian. Apalagi di malam Lailatul Qadar. Di sana Al-Qur'an Allah turunkan, maka tidak mungkin setan-setan mampu mencuri kabar tersebut. Al-Imam Al-Halimi juga menegaskan di situ bahwasanya setan-setan yang gentayangan di bulan suci Ramadan adalah setan-setan yang ecek-ecek, yang biasa-biasa saja. Artinya kalau ada orang yang dirasuki ketika bulan suci Ramadan, dia sedang dirasuki oleh siapa? Oleh setan yang ecek-ecek. Jadi nggak usah takut ya. Yang sering kerasukan ada di sini?
khawatir nanti reaksi ya, tolong dijaga kesadarannya. Soalnya kalau kajian ruqyah ini kadang berbeda dengan kajian biasanya. Ya, saya pernah baru mulai dilempar pakai botol, ada yang ke depan ngeludahin, ya, yang sampai narik baju, teriak-teriak dan lain sebagainya. Mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini ya Allah jaga kita semua. Amin. Dan setan-setan yang dibelenggu ketika bulan suci Ramadan hanya dibelenggu di malam-malam hari saja. Ini menurut sebagian besar ya mayoritas ulama di dalam kitab Fathul Bari. Artinya kalau di antara kita ada yang sering kerasukan, sudah sering diruqyah, belum sembuh-sembuh juga, coba tadabur diri. Ini tes setannya yang kuat atau aku yang memberi kekuatan kepada setannya? Karena di dalam Al-Quran jelas, inna kaida syaiton kana dha'ifa. Sungguh tipu daya setan amat sangat lemah. Artinya ketika setan itu kuat, siapa yang ngasih kekuatan? Ya tentu Allah, bisa jadi wasilahnya kita. Mungkin kita mudah marah, sedih mendalam, galau, putus harapan, bingung berlebih, takut berlebih, atau panjang angan-angan. Yang demikian merupakan asbab setan itu bisa menjadi lebih kuat. Bukan karena merekanya kuat, tidak. Manusia lemah, setan ya lemah juga. Tapi ingat setan itu ada juga dari kalangan manusia. Jadi jangan salahin jin melulu. Kalau jin bisa protes mungkin mereka bisa protes bilang kok aku terus yang disalahkan. Misalkan Pak Ustadz kok di bulan Ramadan masih ada orang yang mencuri, berzina, atau melakukan kriminal. Padahal di dalam sebuah hadis setan itu dibelenggu. Terus gimana status hadis ini, benar apa enggak gitu kan? Oh ternyata yang salah pemahaman akan hadis tersebut, bukan hadisnya yang salah. Nah di sini kita akan bahas singkat tentang apa itu ruqyah, syarat-syaratnya, lalu perbedaan antara ruqyah yang dibolehkan dan tidak oleh Rasulullah SAW. Apa saja ciri-ciri orang yang diganggu oleh jin, oleh syaitan dari kalangan jin yang memerlukan bantuan ruqyah. Ya, lebih luasnya nanti mungkin ditanya jawab. Ya, insya Allah kita akan ngobrol-ngobrol, sharing sampai 5:30 insya Allah. Ya, atau kurang dari itu. Dahulu ruqyah sudah ada, ya, bahkan jauh sebelum kenabian Sayyidina Muhammad SAW. Bahasa mudahnya ruqyah sudah ada sejak zaman jahiliyah. Oleh karenanya Sayyidina Muhammad pernah bersabda, inna ruqa wa tamaima wa tiwalata syirkun. Sesungguhnya ruqyah dan jimat-jimat yang digantung, ya kalau di Sunda mah jimat-jimat yang biasanya dari bumbu dapur ditusuk-tusuk sate, disimpan di pintu-pintu, masih ada? Mungkin masih ada. Atau dari ari-ari digantung untuk tolak bala. Atau kalau daerah Bogor ke sana itu masih ada jimat-jimat dari hasil bumi yang digantungkan di para atau di atap rumah di bagian tengah. Ya, ada padi, tebu, kelapa dan lain sebagainya. Itu termasuk tamaim. Wattiwalata syirkun, dan tiwalah atau sihir pelet adalah syirkun. Sihir pelet dengan asihan berbeda ya. Pelet lebih spesifik. Pelet adalah sihir asihan yang dilakukan oleh suami ke istrinya atau dari istri ke suaminya agar lebih cinta atau tidak mendua. Itu pun dilarang oleh Rasulullah karena hal yang demikian termasuk syirkun, kesyirikan. Ya, apalagi melet orang lain. Apalagi pasang susuk asihan untuk menundukkan lawan jenis, menundukkan atasan. Ya,
menundukkan bosnya misalkan, atau menarik pelanggan agar tokonya laris, nah, itu termasuk asihan. Ketika asihan dari suami ke istrinya saja tidak boleh, apalagi ke orang lain. Syirkun, yang demikian termasuk kesyirikan. Sampai datang Auf bin Malik al-Ashja'i radhiyallahu an. Dia berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kunna narqi fil jahiliyah. Wahai Rasulullah, kami dahulu di zaman jahiliyah melakukan ruqyah. Ya, maksud daripada kami itu keluarganya. Jadi keluarga Auf bin Malik al-Ashja'i adalah keluarga peruqyah di zaman jahiliyah. Faqulna kaifa tara fi dzalika? Bagaimana pendapatmu wahai Rasulullah tentang ruqyah yang kami lakukan di zaman jahiliyah? Faqala, lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, i'ridu alayya ruqakum la ba'sa birruqa ma lam takun syirkan. Di riwayat lain, i'ridu alayya ruqakum la ba'sa birruqa ma lam yakun fihi syirkun. Tampakkan atau praktekkan caramu meruqyah, maka sungguh tidak mengapa kamu meruqyah, wahai Auf bin Malik al-Ashja'i, selama ruqyah yang kamu lakukan di dalamnya tidak mengandung unsur syirik. Unsur syirik ini banyak sekali. Ya, kalau di tanah air kita terkadang ada kedok ustadz, ada kedok kiai, sehingga kita sering bilang uskun, ustadz dukun, kikun, kiai, dukun. Yang bagaimana itu? Mereka yang melakukan ruqyah atau mereka yang katanya ustadz tapi dia suka ngasih jimat-jimat. Ngajarin ilmu kebal, ya, ngajarin ilmu wafak, ilmu rajahan atau tilasmun. Ya, kalau nggak salah tahun lalu saya pernah bahas di sini. Ya, ilmu tentang simbol-simbol sihir yang digambar di kain-kain, di kertas-kertas, atau bahkan di tubuh agar kebal. Atau ustadz yang katanya bisa melihat jin. Ya, kamu diikutin jin, ada di perut kamu misalkan ada kuntilanak. Ya. Di pundak kamu sering berat itu ada anak kecil gelantungan. Atau di kaki kamu ada suster ngesot misalkan. Atau kamu disihir sama tetangga kamu. Nah, dia sampai tahu sampai hal-hal yang demikian. Maka ustadz tersebut adalah ustadz dukun. Gak boleh kita percaya sama mereka. Ini kata Imam Asy-Syafi'i, bukan kata saya. Di dalam makalahnya Al-Imam Asy-Syafi'i pernah menegaskan, man za'ama min ahlil adalah annahu ra'al jinna abaltalna syahadatahu. Barang siapa di antara kalian yang paling adil. Ya, kalau diluaskan kembali maknanya yang dimaksud di situ adalah orang yang paling alim. Atau orang yang katanya santri, dia suka ngaji, pandai baca kitab. Atau ustadz bahkan kiai. Ya. Za'ama annahu ra'al jinna, dia mengaku-ngaku bisa melihat jin dengan wujud aslinya. Abatalna syahadatahu, kita tolak persaksiannya illa an yakuna nabiyya, kecuali dia adalah seorang nabi. Liqaulihi ta'ala, dengan landasan dalil firman Allah Ta'ala, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sungguh dia, iblis, wa qabiluhu, dengan seluruh yang ada di alamnya, yaitu di alam jin. Yarakum, dapat melihat kalian wahai manusia, min haitsu la tarawnahum, dari tempat yang kalian tidak dapat melihat mereka. Ini Allah yang berfirman. Ketika ada ustadz, kiai, atau katakanlah orang pintar, bilang di sini ada jinnya 10, di sana ada jinnya 100 misalkan. Di sini ada jin laki, di sana jin perempuan. Kira-kira kita percaya dia apa percaya firman Allah? Percaya siapa? Firman Allah. Termasuk orang-orang indigo yang bisa mendengar. Jadi indigo itu bukan melihat jin saja ya. Dia bahkan bisa mendengar. Terkadang halusinasinya tinggi sampai bisa menggambar bangsa jin dengan tutup mata.
Ya, kita pernah buat Indigo Challenge. Satu ruangan atau satu tempat yang angker kita bawa itu beberapa orang indigo. Kita tanya, kamu lihat siapa di sana? Wah, aku enggak lihat siapa-siapa Ustadz, aku malah lihat yang di sana ada kuntilanak. Ah, kamu lihat apa? Aku lihat di sana ada pocong Ustadz. Di sana ada kuntilanak? Enggak ada, aku enggak lihat Ustadz. Lah gimana ini? Katanya bisa lihat jin. Berarti yang mereka lihat itu bukan bangsa jin pada wujud aslinya, melainkan wujud jelmaannya atau wujud tidak aslinya. Adapun ketika bangsa jin bertasyakul, kita semua bisa melihat mereka. Contoh ketika Abu Hurairah menangkap jin yang mencuri kurma ya di Baitul Mal. Mencuri kurma dia, lalu ditangkap di hari pertama, minta maaf, dilepaskan. Mencuri lagi di hari kedua, ditangkap, minta maaf, dilepaskan. Hari ketiga mencuri lagi, ditangkap lagi, minta maaf, dilepaskan. Lalu ngadu ke Rasulullah. Ya, Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Maka kata Rasulullah apa? Apakah kamu tahu siapa yang mendatangimu 3 hari berturut-turut kemarin? Saya tidak tahu wahai Rasul. Ini sekelas Abu Hurairah lah ya. Enggak tahu yang dia tangkap itu jin yang bertasyakul atau menjelma jadi padat seperti manusia. Ini sekelas sahabat. Masya Allah. Kata Rasulullah, apa ketahuilah dia adalah jin. Ya, dzaka syaiton. Itu adalah setan. Jadi jin itu enggak semuanya setan. Jin pengganggu itu setan, manusia pun yang banyak dosa, ahli maksiat pun punya sifat setan. Jadi setan itu berasal dari kata syatona, ay ba'uda. Jauh dari yang hak, jauh dari kebenaran. Ya, jadi bukan makhluk. Setan itu adalah apa? Sifat. Ya bisa jadi kita sendiri adalah syaiton, nauzubillah. Kalau kita gemar melakukan maksiat. Baik, setelah itu diperinci lagi ciri-cirinya ketika jin bertasyakul itu bagaimana. Ketika bertasyakul mereka tidak bisa sempurna seperti manusia, plek nggak bisa. Ya, kalau di dalam makna hadis ada yang menjelma jadi manusia itu tangannya seperti anjing, tangannya seperti keledai. Bahkan kalau di dalam makna hadis lagi, al-kalbul aswad syaitanun. Anjing yang hitam itu adalah jelmaan dari syaitan dari kalangan jin. Ya, tapi nggak semua anjing hitam ya. Ya. Kalau para ulama menjelaskan anjing hitam yang bermata merah atau ada titik putih di jidatnya. Dan itu tidak keliaran di rumah-rumah warga, enggak. Dia terkadang ada di gurun-gurun atau di hutan-hutan. Begitu ya, wallahu a'lam. Nah, dari sini kita bisa menegaskan bahwasannya tidak ada makhluk Allah yang bisa melihat wujud asli bangsa jin kecuali para nabi. Dalilnya jelas, penegasan dari Imam Syafi'i jelas, dan makna hadis tentang Nabi Muhammad pernah safari ya, pernah masuk ke alam jin pun jelas. Jadi para nabi itu waqi, betul bisa melihat jin dengan wujud aslinya. Adapun selain nabi bisa melihat bangsa jin dengan berbagai kondisi. Yang pertama ketika dia diganggu jin, kedua ketika dirasuki sama jin, ketiga ketika dia punya akad ikatan kerjasama dengan bangsa jin, atau keempat dia adalah seorang penyihir. Ya, jadi 4 kriteria ini kita bisa cek apakah kita termasuk atau tidak. Kalau di antara kita ada yang bisa lihat bangsa jin, coba dicek apakah dirinya penyihir atau bukan. Kalau bukan, alhamdulillah. Apakah dia bisa melihat jin karena belajar atau tidak? Punya ikatan dengan jin apa tidak? Kalau tidak, ya alhamdulillah. Tapi biasanya ada ikatan yang terjadi secara tidak sengaja. Yaitu jin-jin yang sifatnya wirothi. Atau jin yang terwariskan dari leluhur yang pernah punya jin, mati belum bertobat, jinnya itu galau dia mencari tuannya. Maka dia akan mencari warisan ya, atau
keturunan, ya bukan warisan, akan mencari keturunan-keturunan yang mirip dengan pewarisnya dahulu. Ya, misalkan pewarisnya dahulu emosional ya, kalau marah meledak-ledak atau dipendam, pendendam dia, ya, kalau bicara tidak baik, nah itu jin akan mencari yang mirip-mirip seperti itu. Wah ini tuan aku nih, ini karena kebodohannya. Ya, jadi bangsa jin yang ngikut manusia itu karena dia bodoh. Kalau dia pinter nggak akan ikut. Bahkan kalau dia katanya raja nggak akan mau ikut atau masuk ke dalam tubuh manusia. Kadang kan kalau ada yang kerasukan ngakunya aku raja jin, nggak mungkin raja jin masuk ke tubuh manusia. Emang dia nggak punya prajurit? Emang dia nggak punya kerocokannya, bawah-bawahannya? Ya, kenapa demikian? Karena masuk ke dalam tubuh manusia itu menghinakan mereka sendiri. Ya, menyakiti mereka sendiri, bahkan mendolimi dirinya sendiri. Bahkan ada bangsa jin yang ketika memasuki tubuh manusia, ketika kita tanya kenapa kamu di dalam? Aku disuruh Pak Ustadz. Disuruh sama siapa? Ya sama tuanku. Lah siapa tuan kamu? Ya tuanku yang suka dikasih makan dulu sama leluhur dia ini. Jadi hati-hati ketika kita bisa melihat bangsa jin, coba dicek betul. Ada enggak leluhur yang pernah punya jin belum bertobat lalu meninggal. Atau masih hidup dia tapi dia punya kesaktian-kesaktian. Dia punya jimat-jimat yang belum dihancurkan. Punya kesyirikan yang belum ditaubati. Atau sebab lain, biasanya pernah datang ke dukun. Tahu dukun? Tahu ya? Apa perbedaan antara dukun dengan tukang sihir? Tahun lalu pernah Anda bahas juga nih di sini. Ya qadarullah baru bisa kali ini datang ke sini. Ya, saya bahas singkat ya, sebelum fokus ke pembahasan ruqyah. Jadi dukun dengan tukang sihir itu berbeda. Bedanya di mana? Kalau dukun itu tidak bisa nyakiti orang dengan keilmuan dukunnya. Berbeda dengan tukang sihir. Tukang sihir bisa menyakiti orang, bahkan mengajarkan orang untuk menyakiti sesama makhluk Allah. Dukun hanya bisa terawangan, mirip dengan peramal. Peramal pun beda. Jadi peramal itu level paling bawah, di atas dia ada dukun. Ya. Kalau dukun itu tahu hal gaib yang berkaitan dengan ghairat tam. Jadi gaib itu ada dua jenis ya. Ada tam, ada ghairat tam. Ada mutlak, ada muqayyad. Ya. Ada yang hanya Allah ketahui, ada yang bisa diketahui oleh para malaikat dan nabinya, ada yang bisa diketahui oleh bangsa jin dan tuan-tuannya dari manusia. Nanti berbeda, dan yang maha gaib hanya Allah Subhanahu wa taala. Bangsa jin gaib, tapi ada yang maha gaib yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya, intinya dukun dengan tukang sihir itu berbeda karena dukun tidak mewarisi keilmuan tukang sihir. Sedangkan tukang sihir punya 5 level keilmuan yang harus mereka punya. Di antaranya ilmu astrologi. Ya, atau ilmu zodiak. Ngundi nasib pakai bintang. Cocok logi dia. Ya, kalau kita datang ke seseorang, kalau di Jawa masih ada ya. Di Sunda pun mungkin masih ada. Ketika ada yang mau nikah, dicocok-cocokin dulu tuh. Lahirnya kapan, si pasangannya lahirnya kapan, hari apa, bulan apa. Dilacak dia legi kah, kliwon dan lain sebagainya. Di gotak-gati-gatu, cocok logi, pakai ilmu primbon misalkan. Zodiak, astrologi, horoskop. Atau sekarang pakai tarot ya. Nggak boleh juga, itu peramal juga itu. Tapi ilmu ramalan yang berkaitan dengan bintang itu udah levelnya level ramalan tukang sihir. Ya. Atau ilmu yang kedua tentang ilmu harfi. Ilmu penarikan khodam-khodam dari huruf-huruf hijaiyah. Ya, kenapa sih harus huruf hijaiyah? Ya, untuk mengelabui umat Islam. Ada ilmu al-bastu wa taksir. Ilmu cara penulisan ajian-ajian, ya huruf-huruf
dengan Jumalul Akbar, Jumalul Asghar dan lain sebagainya. Ya luas sekali kalau kita bahas. Intinya cara penulisan rapalan sihir, ya, ajian sihir yang untuk ditulis di buhul-buhul atau media-media sihir yang akan dilontarkan. Ya, atau jenis ilmu sihir yang keempat yaitu ilmu tentang al-aufaq, simbol-simbol, ya. Simbol-simbol sihir, ada segitiga, lingkaran, ada gambar orang, perempuan, vudu dan lain sebagainya. Berbeda-beda tergantung gurunya dari kalangan syaitan. Dan yang kelima ada ilmu sihir yang kelima disebut dengan ilmul azaim. Ilmu ajian, jampian sihir. Seperti kulhu geni. Ada yang pernah belajar? Kalau ada yang pernah belajar ilmu tenaga dalam, insya Allah connect nih. Segera bertobat, ya itu ilmu sihir. Ya, kulhu geni, kulhu sungsang, ya ajian jeblakan, pamacan, pelantingan, ajian kunjali, ambaru sukmo, ajian apa lagi? Semar mesem termasuk itu sihir juga. Ya, jaran goyang sama, itu juga ajian sihir. Kalau di Arab yang terkadang diarabisasi padahal bukan bahasa Arab, itu ada namanya ajian asma at-tahtil atau tolutiyah, barhutiyah. Ya, bahkan kalau kata Dr. Sa'ad Said Ahmad Abduh, ada juga jampian jaljalutiyah. Nah, ini biasanya dianut sama sebagian besar kalangan umat Islam yang belum tahu bahwasanya itu adalah ajian-ajian sihir. Disangka dia merapalkan nama-nama Allah dengan bahasa Suryani. Padahal itu bukan nama Allah, itu nama-nama jin. Ya, menurut Dr. Sa'ad Said Ahmad Abduh, guru kami, ya guru ruqyah kami, beliau tinggal di Mesir, tepatnya di desa Bahirah. Ya, hati-hati dengan amalan-amalan tukang sihir. Kalau ada yang pernah mengamalkan itu, segera bertobat kepada Allah. Ya. Adapun dukun dengan peramal, kalau dukun mah datang ke dia, kita percaya, maka kita dicap kufur sama Nabi. Ini kata Nabi di dalam hadisnya. Man atakahinan aw arafan fasaddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala Muhammadin. Barang siapa datang ke dukun atau peramal, percaya dengan apa yang dia katakan, maka sungguh dia sudah kufur atas apa yang diturunkan kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nauzubillah. Ya, kalau ke peramal datang doang kita enggak percaya nih, datang doang. Man ata arrafan di dalam hadisnya, barang siapa datang ke peramal, fasa'alahu an syai'in, nanya-nanya ke dia tentang sesuatu, lam tuqballahu salatun arba'ina yauman, sungguh tidak akan diterima salatnya 40 hari 40 malam. Waduh, nauzubillahi min dzalik. Coba dikalikan weh. Ya, satu hari berapa kali salat sih? 5 kali. 40, 5 kali 40, 200 kali sholat. Ya, belum dihitung rokaatnya, belum tambah sholat sunnahnya. Katakanlah kita qiyamul lail di sini, tarawih di sini. Kita pernah datang ke arraf atau peramal, jangan harap diterima sama Allah kalau kita tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Cara tobatnya bagaimana? Yang pertama, bangun sholat tobat 2 rakaat. Yang kedua, sesali hal yang demikian. Yang ketiga, berjanji kepada Allah tidak melakukan hal yang demikian lagi. Janji nggak datang lagi ke peramal, janji nggak datang lagi ke dukun. Ya. Setelah itu yang keempat, sibukkan diri untuk menambal yang demikian dengan amal-amal baik. Ya, kalau saya boleh tambah yang kelima, kita harus yakin dengan pemberian tobat, ya, daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena salah satu nama agung Allah adalah At-Tawwab, yaitu Maha Pemberi Taubat. Ketika kita sudah tobat, sudah sholat tobat, sudah mengingkari, sudah janji, sudah nyesel, tapi di hati kita,
aku teh diterima nggak ya tobatnya sama Allah? Nah, itu yang bikin Allah nggak nerima tobat kita. Karena kita nggak yakin dengan pertobatan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita mau diterima tobatnya, kita harus yakin dengan Allah menerima tobat kita. Ketika ada bisikan-bisikan, aduh kan aku teh banyak dosa, aku teh ahli maksiat, bla 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 bla, itu tepis betul-betul karena yang demikian adalah was-was dari syaitan. Agar kita ragu kepada Allah yang Maha Penerima tobat. Bahkan na'udzubillah ada orang yang keterusan dengan maksiatnya. Percuma aku tobat ge. Ya ada Allah juga nanti gak akan nerima tobat aku ya, sudah putus asa duluan. Kalau kita umat Islam ya, yakin sama Allah, beriman sama Allah, tobat betul-betul, maka Allah akan terima tobat kita. Allah itu Maha Pengampun teman-teman ya. Kita ini katakanlah dosa ini sebanyak buih lautan, katakan. Ampunan Allah bisa jadi lebih banyak dari air laut. Ya, kullau kanal bahru midada li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Ya, ayat-ayat agung Allah, kebesaran-kebesaran Allah kalau kita hitung-hitung, kita tulis pakai tinta yang sebanyak lautan, habis tintanya diisi lagi pakai tinta yang sebanyak lautan, lanafidal bahr qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Tidak akan pernah habis. Ya, ayat-ayat Allah itu kita hitung walau kita tulis terus-menerus menggunakan tinta sebanyak air laut. Sampai air laut itu habis, ayat-ayat Allah, kebesaran-kebesaran Allah lebih banyak dari itu. Nah, jadi yang pernah ke dukun, pernah belajar ilmu hitam, ya, pernah ke peramal, iseng-iseng, sekalipun iseng-iseng, datang doang nggak diterima sholatnya 40 hari. Apalagi percaya, dicap kufur. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, mumpung ini Ramadan, yuk kita sama-sama tazkiyah, kita jauhi diri kita dari segala dosa, kita tobati segala perbuatan dosa kita, ya, baik yang hari ini atau yang lalu-lalu. Karena di dalam sebuah hadis juga dijelaskan, syaqiyya abadun, rugi ya hamba Allah. Ya, dakhala Ramadan, ikut dia puasa di bulan suci Ramadan, fansalakha minhu, lalu berlalulah 30 hari Ramadan ini atau 29 hari. Ya, selesai dia melewati bulan Ramadan, falam yughfarlah, tapi nggak diampuni sama Allah. Rugi. Itu kan doanya siapa? Malaikat Jibril ketika Nabi naik ke tangga pertama, betul nggak? Kata Nabi, amin. Hati-hati ini teman-teman. Yang berdoa malaikat terbaik, yang mengaminkan manusia terbaik. Maka usini wa iyyakum, yuk kita coba cross check diri kita. Ada enggak dosa-dosa yang belum kita tobati? Dari mata kita, mulut kita, tangan kaki kita, pikiran kita, perut kita, ya, isi perut kita, bahkan mohon maaf kemaluan kita. Coba dicek, dosa apa yang sekiranya belum kita tobati, jangan sampai Ramadan lewat, dosa kita belum ditobati. Ya, bagaimana Allah ngampuni kita, kita aja nggak mau bertobat. Ya, kembali ke pembahasan ruqyah. Nah, jadi ruqyah pada dasarnya hukumnya adalah syirik, ya, hukumnya haram karena termasuk kesyirikan. Sampai datang sahabat Rasulullah, diantaranya adalah Auf bin Malik al-Asja'i radhiyallahu an, bertanya tentang hukum ruqyah yang mereka lakukan di zaman jahiliyah. Lantas Rasulullah menegaskan, la ba'sa birruqa ma lam takun syirkan, atau la ba'sa birruqa ma lam yakun fihi syirkun. Tidak mengapa kalian melakukan ruqyah selama di dalam ruqyah yang kalian lakukan tidak ada kesyirikan. Nah, maka kalau kita cek ya, di dalam kitab Fathul Bari, ya, ini karangan Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau menukil kalam dari Al-Imam As-Suyuti, ya, bahwasanya ulama berijma' ada 3 syarat dibolehkannya ruqyah. Kalau 3 syarat ini enggak ditegakkan, bisa jadi ruqyahnya haram atau syirik. Yang pertama, an yakuna bi kalamillahi ta'ala au bi asma'ihi wa sifatihil ula.
Siapapun yang melakukan ruqyah, bacaan ruqyahnya harus bersumberkan Al-Quran. Atau pakai asmaul husnanya Allah. Atau pakai sifat-sifat agungnya Allah. Contoh pakai Al-Quran misalkan yang dilakukan oleh Paman Kharijah bin As-Salt. Beliau masuk Islam, bersyahadat, diajarin Fatihah sama Nabi, hafal dia surat Al-Fatihah, balik ke kampungnya di pertengahan jalan berjumpa dengan salah satu orang, bukan orang muslim ya, orang kafir yang diikat di tiang, dibelenggu dia, karena dia adalah orang yang gila. Ketika dia lewat, salah seorang dari suku yang dilewati itu bertanya, apakah di antara kalian ada yang mampu meruqyah? Lalu Paman Kharijah bin As-Salt menjawab, kalau diizinkan aku baca ruqyah, ya kita akan bacakan ruqyah. Ya, singkat cerita dibacakan surat Al-Fatihah, orang gila tadi dengan izin Allah sembuh, ya, lalu diberi hadiah 1 ekor kambing, bahkan di riwayat lain ada yang sampai 100 ekor kambing, dan datang kembali ke Rasulullah karena khawatir yang dia lakukan adalah hal syirik, ya, karena dia melakukan ruqyah. Baru bertanya kepada Nabi, wahai Nabi, bagaimana hukum aku memakan hasil ruqyah ini? Lah emangnya kamu ngapain tadi? Aku ngeruqyah orang di sana, orang gila, aku bacain Fatihah sembuh. Aku dikasih hadiah. Ya udah kata Rasulullah, bagi sebagian daripada yang diberikan mereka kepadaku. Jadi Nabi memakan hasil ruqyah yang hak. Bahkan di dalam akhir hadisnya beliau bersabda, fala amri liman aqala bi ruqyati batilin laqad akalta bi ruqyati haqqin. Demi umurku banyak sekali orang-orang yang makan dari hasil ruqyah yang batil, yaitu yang ada kesyirikan atau keharaman di dalamnya, tapi engkau telah makan dari hasil ruqyah yang hak. Nah dari sini ruqyah dibagi menjadi 2 dari hadis tersebut. Ada ruqyah yang hak, ada ruqyah yang batil. Yang hak disebut ruqyah syar'iyah, yang batil terbagi 2. Ada ruqyah muharramah atau ruqyah yang ada keharaman di dalamnya, atau yang kedua ruqyah syirkiyah, ruqyah yang ada kesyirikan di dalamnya. Artinya semua ruqyah yang syirik itu haram, tapi tidak semua ruqyah yang haram itu syirik. Saya ulang. Semua ruqyah yang syirik itu haram, tapi tidak semua ruqyah yang haram itu syirik. Contoh, kita minum khamr, kita melakukan kesyirikan apa keharaman? Keharaman. Syirik enggak? Enggak syirik. Ya, kalau syirik mah berkaitan dengan mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ruqyah yang hak atau yang syar'iyah di antara syaratnya ada 3. Yang pertama tadi apa? Harus pakai Al-Qur'an bacaannya. Atau Asmaul Husna dan sifat agungnya Allah. Atau yang kedua, syarat yang kedua, agar ruqyahnya ini hak atau syar'i, ayyakuna bilisanil arabi, doa-doanya harus pakai bahasa Arab. Au bima yu'arafu ma'nahu min ghairihi, atau pakai bahasa apapun boleh. Pakai bahasa Sunda, Indonesia, Jawa, mangga silahkan. Yu'arafu ma'nahu min ghairihi, dengan catatan bahasa-bahasa tersebut difahami oleh peruqyah dan yang diruqyah. Contoh, saya orang Bandung, ngeruqyah orang Jawa yang nggak bisa bahasa Sunda. Saya ngeruqyah pakai bahasa Sunda, sembuh dia. Dia lagi sembuh ya dengan wasilah ruqyah yang diharamkan tapi tidak termasuk syirik. Paham ya? Jadi nggak boleh kita ngeruqyah orang dengan bahasa kita, orang tersebut tidak paham bahasa kita. Kenapa? Syad dan lidzari'ah. Ya, untuk menghindari keharaman atau kesyirikan terjadi atau tercampur. Ya sama dengan
jampi-jampi sihir yang saya sebutkan tadi. Katakanlah barhutiyah. Ya. Ada yang mengatakan barhutiyah ini asmaul husnanya Allah. Di dalam kitab Manba Usulul Hikmah. Kitab tukang sihir juga. Ya. Atau ada di kitab lain yang berkaitan dengan itu, ada kitab Syamsul Ma'ariful Kubra. Kitab sihir juga itu. Ya. Kata Mbah Fadl As-Senori, ya Mbah Fadl ini Kiai Fadl ya, almarhum. Beliau salah seorang alim, murid dari Hadratus Syekh Kiai Haj Hashim Asy'ari. Ya, beliau ulama besar dari Nahdiyin, menulis kitab namanya Ad-Durrul Farid, menegaskan di dalam kitab tersebut bahwasanya ajian barhutiyah adalah ajian sihir. Ini Mbah Fadl yang bilang, bukan saya menukil beliau. Namun ada sebagian kalangan muslimin, barhutiyah itu adalah asmaul husna, menggunakan bahasa Suryani. Ya, kalau kita lacak dengan histori sejarahnya ya, kalau kata Dr. Sa'ad Said Ahmad Abduh, itu termasuk ajaran suku Kaldan dan Kashdan dari negeri Babil, yang mana ilmu sihir ya, awalnya berada di negeri Babil atau Babilonia. Ya, lebih tepatnya areanya dekat Irak. Nah, jadi kita selaku muslimin harus hati-hati dengan asma-asma atau jampian-jampian atau doa-doa yang tidak diketahui maknanya. Ini hati-hati karena bisa terjerumus ke dalam ruqyah yang mengandung keharaman atau kesyirikan. Ini syarat kedua ya. Jadi kita nggak boleh ngeruqyah siapapun dengan bahasa yang tidak dipahami oleh dia atau bahkan oleh kita sendiri. Syarat yang ketiga, ini yang paling penting. Karena kalau tidak ditegakkan syarat ketiga ini, kita bisa auto melakukan ruqyah syirkiyah. Apa itu? An yu'taqada bi anna ruqyata la tu'athiru bidzatiha bal bidzatillahi ta'ala. Hendaklah siapapun yang melakukan ruqyah harus meyakini betul bahwasannya ruqyah tidak dapat memberikan dampak baik dengan sendirinya tanpa izin dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya, peruqyah yang diruqyah harus meyakini betul bahwasannya Allah yang menyembuhkan, bukan ruqyahnya apalagi peruqyahnya. Paham ya? Nanti kita mungkin praktek lah ya. Mudah-mudahan gak ada yang reaksi. Kalau ada yang kesambat, yang kerasukan, sebagian mayoritas ulama menegaskan tidak batal puasa. Yang saya khawatir kalau muntah. Bentar lagi maghrib nih kan. Muntah pertama mah gak disengaja, itu mah muntah penyakit. Ya, muntah tidak masalah. Tapi kalau muntah berikutnya, namanya mual ya. Kan itu keterusan. Yang kedua dan seterusnya itu bisa jadi ada unsur kesengajaan dan itu bisa membatalkan puasa. Sebetulnya ngeri-ngeri sedap juga ini kalau ngadakan praktek sebelum buka puasa ya. Kalau hari Ahad kemarin di pondok ya, di rumah saya di Ciparai, di Pondok Pesantren Tahfidz Darul Fitrah, kita buka ruqyah plus mabit. Wah itu luar biasa. Hampir semua kerasukan, teriak-teriak, ngamuk, wah repot. Mudah-mudahan di sini nggak begitu, amin. Nah, ya, jadi yang yang punya gangguan, nanti saya sebutkan lah ciri-ciri orang yang gangguan. Tolong dijaga kesadarannya ketika praktek ya demi kebaikan puasanya. Oke, kita lanjut. Dari 3 syarat tadi, ya, terkadang banyak orang yang gagal paham. Banyak yang menganggap peruqyah bisa ngusir jin. Ya, padahal peruqyah nggak bisa ngusir jin. Mengusir bisa, terusir tidaknya tidak tahu, itu mah terserah Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita berikhtiar atau tidak untuk menjemput kesembuhan itu kembali kepada kita. Adapun sembuh atau tidak kembali kepada Allah. Paham ya? Ikhtiar tidaknya kembali kepada kita,
sembuh tidaknya kembali kepada Allah. Artinya jangan menggantungkan kesembuhan kepada peruqyah, kepada makhluk, kepada obat, baik medis atau herbal. Paham ya? Jadi jangan sampai misalkan nih ada yang indigo nih di sini. Habis praktek sembuh. Jangan bilang ustadznya yang nyembuhin, bukan. Itu yang nyembuhinnya Allah. Ustadznya wasilah, ruqyah wasilah, bacaan wasilah. Paham ya? Jadi jangan mengkultuskan siapapun ya, karena yang maha menyembuhkan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke. Berkaitan dengan 3 syarat tadi ya, saya mau bertanya kepada antum, kalau sudah paham nanti kita bisa praktek nih ya, sekitar jam 5-an lah insya Allah praktek ya. Coba misalkan ada orang datang ke saya nih, datang, Pak Ustadz saya sakit, saya setiap malam mimpi buruk, mimpi dikejar hewan buas, ya, mimpi dikubur, di rumah saya suka ada suara ledakan di atapnya. Nah, ini saya sekalian sebutkan ciri-ciri gangguan ya. Di rumah suka ada bau-bau aneh tanpa sumber Pak Ustadz. Kata Ustadz di kampung saya disihir sama tetangga. Tolong bantu ruqyah saya Pak Ustadz. Saya yakin antum bisa nyembuhin. Ya udah sini duduk. Saya ruqyah nih. Bismillahirrahmanirrahim bla 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 bla, selesai. Saya kasih air minum, dia sembuh. Pulang dia. Pertanyaannya, yang dia lakukan ruqyah apa? Yang hak apa yang batil? Kalaupun batil, yang muharramah atau syirkiyah? Hah? Syirkiyah? Betul? Kenapa syirkiyah? Ana baca Al-Quran. Oke, ada pengultusan dari pasien dan tidak diperbaiki. Nah ini poinnya. Ya, Ustadz peruqyah, kalau antum lah, kita semua bisa ngeruqyah kok. Ya bahasa mudahnya ruqyah itu permohonan doa kesembuhan. Ya, kita minta sembuh untuk seseorang, kita udah ngeruqyah dia sebetulnya. Jadi kita semua bisa meruqyah. Nah tugas peruqyah adalah membenahi akidah pasiennya ketika ada penyimpangan-penyimpangan yang dia yakini. Ketika pasiennya yakin ustadz yang menyembuhkan, segera tepis. Aku nggak bisa nyembuhin, yang nyembuhin Allah. Kalau mau diruqyah, ayo. Sembuh nggak sembuh terserah Allah. Paham ya? Jadi jangan sampai ustadznya bodoh amat. Kita ruqyah sembuh, dia nanti yakinnya yang nyembuhin ustadznya, betul nggak? Bukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bahaya. Ya, ada orang Riyadh, tahu Riyadh ya, orang Saudi lah, orang Arab. Datang ke rumah saya, ke Ciparai, ke pondok dia datang. Dia bilang, saya sudah ke Mesir, cari pengobatan yang mahal, saya bayar orang, berobat saya tidak sembuh. Saya datang ke Amerika, saya bayar orang mahal di sana berobat pun saya tidak sembuh. Saya punya teman dari Malaysia, ya, dia kamu bantu ruqyah sembuh. Ah, saya datang ke sini pengen berobat biar sembuh. Saya yakin kamu bisa nyembuhin nih. Tolong bantu saya ruqyah. Wah, innalillahi saya bilang. Saya bilang, Ahmad, namanya Ahmad. Kalau kamu meyakini saya yang bisa menyembuhkan, pulang aja. Dan saya mah bukan Tuhan. Saya nggak bisa menyembuhkan. Banyak juga kok pasien saya nggak sembuh-sembuh bertahun-tahun. Banyak. 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun ada. Yang sampai sekarang masih diterapi ada. Ada juga yang baru datang sembuh ada. Tapi bukan saya yang nyembuhin. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kalau kamu yakin Allah yang menyembuhkan, saya bantu kamu ruqyah. Kalau enggak ya kamu pulang aja. Karena kamu nambah dosa. Ya sudah, kalau begitu saya yakin yang menyembuhkan Allah, kamu cuman wasilah. Ya, tamam saya bilang. Yuk kita masuk. Masuk ke rumah, saya ruqyah dan lain sebagainya. Terus, saya diagnosa dulu. Sebelum saya ruqyah saya diagnosa. Karena diagnosa ini penting ya. Jangan sampai antum datang belum cerita udah didiagnosa duluan sama peruqyahnya. Kamu sering sakit perut ya? Wah di perut kamu ini ada pakunya ini. Itu mah dukun, bukan peruqyah. Mau rapih kayak ustadz bagaimana itu mah dukun. Jangan dipercaya. Dia ahli ibadah, ahli ke masjid ustadz. Dukun, tinggalin. Kenapa? Orang normal gak bisa melihat yang demikian. Paham ya? Kita harus tegas nih. Karena ini masalah syirik dan tidak. Masalah akidah. Ujung-ujungnya nanti masalah surga dan neraka. Bukan halal haram doang. Halal haram melakukan keharaman masih bisa diampuni. Kesyirikan, mati kita nggak ditobati, nggak habis dibakar api neraka. Nauzubillahimin dzalik. Saya tanya, bagaimana hubungan kamu dengan Allah? Ini pertanyaan umum untuk teman-teman ya. Kalau ada yang gangguan jin, nggak sembuh-sembuh, perhatikan 5 pertanyaan ini. Khawatirnya ada di antara 5 ini yang masih dilakukan. Karena bisa jadi faktor utama tidak sembuh akibat gagalnya kita memperbaiki 5 pertanyaan ini. Yang pertama tadi apa? Hubungan dengan Allah. Gimana sholatnya? Kalau perempuan pakai hijab enggak? Istiqomah enggak pakai hijab? Ya, karena ada yang sembuh di ruqyah ya habis itu ya tetap enggak kerudungan. Itu mah berarti belum sembuh ya. Belum sembuh karena sembuh yang sejati adalah adanya perubahan diri ya dari segi ibadah. Ini yang paling utama. Yang kedua, bagaimana hubungan dengan orang tua? Kalau orang tuanya masih hidup, punya enggak masalah dengan beliau-beliau? Kalau sudah meninggal dulu ketika masa hidupnya, ada enggak punya dosa tapi belum ditobati? Dicek dulu, ini penting, serius. Saya pernah ngeruqyah di Malaysia itu, yang saya ingat ya, dia dari umur 7 tahun sampai 40 tahun musuhan sama bapaknya. Kebayang nggak tuh? Tinggal satu rumah. Saya diundang ke sana, ternyata bapaknya lumpuh. Setelah diruqyah sembuh, bisa jalan. Masya Allah, ya dengan izin Allah tentunya. Ternyata dia terlontar penyakit ain dari anaknya sendiri. Anaknya benci sama bapaknya, ngucap hal yang gak baik, terlontar, lumpuh seketika. Ini namanya penyakit ain. Mungkin kapan waktu lah kita bahas ya. Luas pembahasan tentang penyakit ain. Ya, singkat cerita, saya tanya kembali. Pertanyaan ketiga. Bagaimana hubungan kamu dengan abang adek? Seketika dia nangis tuh, si Ahmad ini. Dia nangis, dia bilang, aku ini 4 tahun sudah gak ketemu sama abangku. Gak tegur sapa dengan abangku. Lah kenapa? Ternyata apa? Aku rebutan harta warisan. Nauzubillah. Saya punya sebidang tanah, dibangun 4 lantai oleh abangku tanpa izin, ya tanpa bilang-bilang, ya tiba-tiba sudah jadi itu rumah, ya gedung lah ya 4 lantai. Sejak itu saya tidak tegur sapa dengannya, subhanallah. Ya saya bilang, kalau kamu masih punya dendam, sakit hati ke orang, apalagi ke abang sendiri, ya percuma saya ruqyah. Karena kata Nabi apa? Ala wa inna fil jasadi mudghah. Idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wa hiya al-qalbu. Ketahuilah sungguh di dalam tubuh kita ini ada segumpal daging. Kalau segumpal daging ini sehat, sehat seluruh tubuhnya. Kalau sakit, sakit seluruh tubuhnya. Ala, ketahuilah, hiya al-qalbu.
itu adalah kolbu. Kalau kita banyak sakit-sakitan, coba cek kolbu kita, sakit nggak dia? Cek dulu noda tauhid, punya nggak kesyirikan, kekufuran, kemunafikan, atau keraguan kepada Allah dan Rasulnya, ragu sama agama Islam, ada nggak? Kalau nggak ada, alhamdulillah. Cek kotoran kolbunya, punya nggak iri dengki, hasad, hasud, dendam kesumat, sakit hati ke orang, mudah tersinggung, susah memaafkan, sedih mendalam, takut berlebih, ya. Apalagi panjang angan-angan, ada enggak? Itu kotoran kolbu, hati-hati. Banyak orang enggak sembuh-sembuh di ruqyah karena masih merawat kotoran kolbu. Ya gimana dia mau sembuh, kata nabinya, idza sholahat sholahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Kalau baik-baik seluruh tubuhnya, kalau sakit-sakit seluruh tubuhnya. Artinya kalau mau sembuh di ruqyah harus berani sembuh sebelum sembuh. Ya, harus mau memperbaiki kolbunya agar ketika di ruqyah kolbunya bersih, baca Al-Quran masuk, cahaya Al-Quran masuk ke dalam kolbu, maka akan direspon oleh tubuh kita. Setan jin gak kuat dia. Tapi kalau ada kotoran kolbu, dia jadi benteng yang menghalangi cahaya Al-Quran. Benteng yang menjadi penguat bangsa jin di dalam tubuh kita. Naudzubillahi min dzalik. Ya, saya bilang kalau kamu enggan memaafkan abang kamu sendiri, nggak usah diruqyah, buang-buang waktu. Saya baca Quran sampai ngabusa ge mual ada perubahan. Dianya nggak mau berubah, dianya nggak mau sembuh. Sabda Nabi ini, ya, kalau sehat sehat seluruh tubuh, sakit seluruh tubuh. Jangan kita tabrak sabda Nabi itu. Jangan harap sembuh kita kalau kita masih punya kotoran kolbu. Ya singkat cerita, dia merenung, saya tungguin cukup lama. Alhamdulillah Allah kasih hidayah, dia mau memaafkan abangnya. Baru saya tanya yang keempat, kamu punya jimat enggak? Pernah melakukan kesyirikan enggak? Pernah kedukun enggak? Saya tanya tuh. Atau pernah ngelmu tenaga dalam apa enggak? Ilmu kesaktian, kebal bacok, jeblakan, tendet, pelantingan, rogo sukmo, pecah rogo, kundalini. Banyak kalau kita pretelin ilmu-ilmu setan. Ya. Atau yang kelima, ya. Kamu masih ingin ngerawat penyakit kolbu apa enggak? Ini berkaitan dengan seluruh hamba Allah, bukan hanya dengan keluarga, abang adek. Ya, yang terakhir ini menentukan kesembuhan seseorang cepat tidaknya, baik ke dokter atau ke peruqyah. Singkat cerita saya ruqyah sekitar 2 jam lah ya, jam 9 sampai jam 11-an. Habis itu saya suruh pulang karena dia nginep di hotel di Lembang. Jauh ya dari Ciparai ke Lembang lumayan tuh. Dia pulang diantar sama ada drivernya. Singkat cerita dia besoknya ke Malaysia ke temannya yang ngasih kabar. Ya. Lalu ke Riau sekitar selang 2 minggu kalau enggak salah. Saya di WhatsApp. Assalamualaikum Ustaz. Alhamdulillah. Saya sudah berdamai dengan abang saya. Saya sedekahkan itu tanah ke abang saya Pak Ustadz. Dan alhamdulillah dia sedekahkan balik beserta gedung 4 lantainya. Difotokan kamarnya, ini khusus antum kalau main ke Riyadh. Oh Masya Allah saya bilang, amin. Dan alhamdulillah Ustadz, saya sekarang ya tidak merasakan sakit sebagaimana yang pernah saya rasakan. Masya Allah. Artinya sembuh sebelum sembuh itu penting. Kalau kata Al-Qur'annya kan, innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifum minasyaiton tadzakkaru fa idzahum mubsirun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, idza massahum asyaiton,
Kalau dia diganggu, ya, idza massahum ta'ifun minasyaiton, ketika ia disentuh atau diganggu, dibisikin oleh gangguan-gangguan setan, termasuk kerasukan. Tadzakkaru, dia ingat Allah dulu, bukan ingat setannya, bukan ingat jinnya, bukan ingat penyakitnya, ingat Allah dulu. Ketika dia sakit katakanlah ingat, oh ya Allah engkau yang maha penyembuh, sembuhkan hamba. Ketika kita sakit kepala, jujur yang diingat naon? Paramek, naon deh? Oskadon ya. Obat, betul enggak? Secara fitrah sih enggak, sah-sah saja. Tapi secara keimanan harusnya kita ingat siapa dulu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadzakkaru, nah eling ini penting. Kalau kita sakit terus menerus enggak sembuh-sembuh di ruqyah, enggak sembuh-sembuh, coba cek dirinya. Kira-kira masih punya amarah berlebih enggak? Sakit hati mendalam, dendam kesumat? Atau kotoran kolbu yang lain, masih ada enggak itu? Kalau ada berarti yang bermasalah bukan jin yang merasuki, kamunya yang bermasalah. Paham ya? Aku enggak sembuh-sembuh Ustadz. Saya pernah juga ngeruqyah, ternyata dia apa? Ribut sama suaminya. Dendam ke suaminya 2 tahun enggak diajarin agama. Aku nih nikah Ustadz, udah 2 tahun tapi enggak pernah dibimbing sholat, dibimbing ngaji. Ya saya bilang cari Ustadz, ikut kajian, ikut taklim, biarin suami kerja. Jangan tuntut lebih dari itu. Solusi banyak sebetulnya. Ya, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Setiap satu masalah ada 2 solusi. Kita punya 1 juta masalah, ada 2 juta solusi. Ini Allah sudah berjanji di Quran. Artinya kalau kita punya masalah, nggak punya jalan keluar, mungkin kita nggak tadzakkaru, nggak eling ke Allah. Makanya solusi nggak muncul-muncul. Yang ada masalah, masalah. Nauzubillahi min dzalik. Ya. Hikmah dari kisah tadi apa? Hikmahnya apa? Ternyata kesembuhan itu berbanding lurus dengan kemauan kita untuk sembuh. Ya. Peruqyah nggak bisa nyembuhin. Yang bisa nyembuhin hanya Allah. Dokter, katakanlah kita bayar ke dokter berapa G, ya kalau kata Allah mah belum sembuh ya tidak juga sembuh. Ya ke saya datang jauh-jauh dari Riyadh, bayar enggak itu teh? Ya enggak apa-apa sih ya. Gratisan, sembuh dengan izin Allah. Ya, bisa jadi bukan karena ruqyahnya itu. Bisa jadi karena pertaubatan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ada beberapa faktor kenapa orang itu enggak sembuh selain dirinya ya enggak mau sembuh. Ya, selain dia punya kesyirikan, punya jimat, punya kotoran kolbu atau punya noda tauhid. Di antara penyebab pasien tidak sembuh itu ada juga akibat peruqyahnya yang gagal diagnosa. Atau peruqyahnya yang lagi ghaflah, lagi lalai. Ini saya pribadi yang merasakan ya. Sekitar 2015 atau 2018 ya, saya lupa. Saya diundang ke Makassar, saya ngeruqyah. Ada seorang pasien itu yang cukup alot, diruqyah dari jam 10 ke jam 2 enggak kelar-kelar.